Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa sebentar lagi bulan suci Ramadan tidak mau akan meninggalkan kita. Malam hari ini adalah malam ke-23 bulan Ramadan. Tentu kita semua berharap mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir kita, tetapi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi jalan menuju ampunan Allah untuk kita semua. Oleh karena itu, mudah-mudahan segala niat baik kita, mulai dari sumbangan kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, meskipun semuanya telah kita lakukan, tentu harapan kita mudah-mudahan insya Allah menjadi ladang pahala, ladang amal untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Apa sih makna talul kamal lisan? Apa arti tiga yang tidak bisa terpisahkan? Ternyata hati, ucapan, dan perilaku. Ketiga komponen ini harus selalu bersamaan, tidak boleh tidak. Makanya dapat diartikan bahwa yang dinamakan talul kamal lisan adalah iman yang kokoh. Apa yang dinamakan iman? Al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa a'mal bil arkan. Yang dinamakan dengan iman, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perilaku atau tubuh kita yang ada di luar. Biasa kita dengar ungkapan orang Bugis, yang pemakasing atau natawi maka jatuh hati. Kalau hatinya orang baik, maka yang keluar itu adalah sesuatu yang baik. Tapi orang tua dulu juga bilang, si sebuah desik dipantau ke bahwa mau dipantau ke sini. Artinya, biar bagaimana pandainya kita merangkai kata, akan tetapi kalau tidak sesuai dengan ucapan dengan perilaku, maka sama halnya kosong belaka. Makanya biasa pun ketambahin makada atau riyadinna at-tikridimunna at-tufan kebenaran. Jangan sampai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita paham yang ingin saya bilang. Yaitu tausogi nendri kita kok makan jalan. Ketika orang kaya yang dinaiki keimanan, ada keimanan pada dirinya, itu bagus. Tapi seandainya orang kaya tidak ada imannya, maka semua orang rendah di matanya. Jadi itu tahu sogi nilai kita kok masuk mana nah harga tahu, nah muliakan orang. Tapi ketika yang kaya lalu tidak memiliki iman, maka mereka rendahkan orang lain. Itu terkadang terjadi. Tahu sogi, alhamdulillah enak sekali kalau ada keimanan. Orang pejabat yang ada jabatannya enak sekali kalau ada imannya. Tapi coba ketika pejabat tidak ada imannya, maka terkadang bisa pilihkan rakyatnya.
Tapi ketika pejabat ada imannya, maka luar biasa cara penghargaannya kepada rakyat. Tahu nendre kideci, pada satu tuh kata nendre kideci nasa ngadin itu, bersemangat ada nendre kita kok. Tapi coba bayangkan ketika ada orang yang mulia kata dirinya, tapi tidak ada iman dalam hidupnya, maka sebenarnya orang itu tidak ada arti dalam kehidupan tersebut. Makanya ibu bapak, saya terkadang sampaikan begini, jangan sampai kita Islam tapi tidak beriman. Kenapa? Karena banyak orang Islam tapi tidak beriman. Tapi insya Allah semua yang beriman pasti Islam. Makanya yang harus kita hadirkan dulu, bagaimana sih ciri-ciri iman pada diri kita? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, apakah itu Al-Quran ataukah azan, maka bergetar dirinya. Ibu, bagaimana mau kau bagi tahu? Itu tak bisa. Bagaimana ketika azan? Apakah bergetar tubuh ini karena dikumandangkan untuk mengingat kepada Allah? Ketika tubuhmu bergetar apabila diingatkan untuk mengingat kepada Allah, maka itulah iman pada diri kita. Bergetar hati kita. Orang terkadang mengaji. Ketika orang mengaji, kita dengarkan bacaan itu, lalu bergetar hati kita di dalam, maka itu adalah iman. Tidak semuanya orang mendengarkan azan mampu bergetar hati. Biasa ada orang Pak, tidak ada di Kediri, di Belanda di banyak. Kalau dengar azan apa dia bilang? Pasti tuli paman. Mana saja kau tahu kita tahu. Tapi orang yang tidak senang dengan kalimat itu, maka dia gelisah. Tapi terkadang ada orang jam 3:30 itu dia selalu menanti azan. Itulah iman pada diri kita. Tapi tidak semuanya Islam itu beriman, dan insya Allah semua yang beriman pasti Islam. Tidak jauh kita mengambil perumpamaan. Yenang kaumroh sifat masing-masing tahu ketumroh. Kalau ada tempat orang di situ saling memuliakan, terutama tempat ibadah, dia jaga dengan baik, dia rawat dengan baik, maka itu ciri-ciri orang beriman. Orang beriman di situ. Tapi maaf ya, apabila di satu tempat masjidnya besar, tapi pakai umbi-umbi orang di situ. Masjidnya bagus, tapi tempatnya kotor sekali. Kenapa bisa? Karena dia tidak menjaga rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara melihat orang beriman, lihat kalau subuh. Itu yang bangun sama sholat subuh itu adalah insya Allah orang beriman. Nah, kalau mulia orang Islam, lihat kalau lebaran. Nah, orang Islam semua itu. Kalau mana mimpi sujadana masa pejak subuh ini dibunan. Kan biasa terjadi begitu kok. Heran kita lihat, ada sejadah yang naik sholat subuh, tidak ada punyanya. Sekalinya dikasih pindah sajadahnya, mana? 5 tahun tidak nalawa orang bicara gara-gara sajadah. Biasa tuh terjadi begitu. Waktunya lebaran, kacau dia pakai tombak, pakai jas, pakai surpa, kacau pakai tombak. Ditelusuri, telusuri siapa bosan? Ada orang ini Islam tapi tidak beriman. Coba bayangkan ibu bapak saudara-saudara sekalian. Makanya ini yang ingin kita raih. Keimanan ini tidak bisa dibeli dengan harta. Keimanan ini tidak bisa ditukar dengan materi. Tapi keimanan ini adalah murni dari Allah atas pencapaian kita sendiri yang mencari itu semua. Makanya ibu-ibuku yang ada di belakang, suatu saat nanti, bapak-bapakku yang ada di depan, suatu saat nanti, kita yang mau pergi melamar anaknya orang, atau anak tak yang dilamar sama orang, yang penting bagus di sholatnya, perilakunya baik, ciri-ciri orang beriman, terima itu. Jangan banyak komen, apa tidak makan anakku kalau sudah menikah, tidak mungkin batu nak makan, pasti nasi. Yang bahaya sekarang bukan orang tuanya, tante-tantenya. Tidak mau kak keponakanku segitu nih, tidak mau kak begitu nih.
Makanya ada prinsip, jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi carilah yang mau memperlakukan kita dengan baik. Dia mau meraja fikih, salah fikih itu. Saya biasa ditanya itu, Ustaz, adakah baca-baca supaya cepat dapat jodoh? Saya bilang, perbaiki saja akhlakmu. Kalau baik akhlakmu, lah cari ke orang. Tapi kalau tidak baik akhlak, mau bilang tuh orang tidak jadi. Karena ada juga orang itu baca-bacanya banyak. Mata lupa mata sido primata yang punya itu yang itu manding dari itu masih tak ada di kosan keluar pada bereng. Maklum sama ya. Buat apa baca-baca yang banyak kalau akhlakmu tidak baik? Betul? Makanya ciri-ciri orang yang imannya baik pasti akhlaknya baik. Pasti akhlaknya baik. Maka sederhana ketika kita mau memandang diri ini beriman atau tidak. Bagaimana caranya? Orang beriman itu berpikir dulu baru berbicara. Tidak berbicara dulu baru berpikir. Itu orang beriman. Apa yang ingin kita bilang? Orang tidak senang, orang tidak suka. Seandainya juga kita dikasih begitu, itu pun merasakan seperti itu. Maka ini luar biasa ya. Insya Allah jamaah Nurus Sa'adah semuanya orang beriman. Amin. Ya, intinya adalah biar bagaimana cahaya menerangi, kalau iman tidak ada, maka bukan punya kita ambil. Ya toh? Bukan persoalan gelap, bukan persoalan tidak ada cahaya. Bayangkan bagaimana matahari menyinari ketika siang hari. Oh, luar biasa. Tetapi kalau tidak ada iman, biar bukan punya tak diambil juga. Tapi meskipun di tengah kegelapan, meskipun di tengah gelap, tapi ada iman, ini bukan hakku, ini bukan milikku, ini tidak sepatunya ku ambil, maka pasti kita tidak akan ambil karena ada iman yang membisikkan dalam. Makanya ibu bapak saudara-saudaraku, salah satu cara untuk meraih keimanan itu, jangan pernah hitung-hitungan kepada Allah. Oke? Alhamdulillah, mau minimal 7 juta sumbangan masuk untuk pengadaan asli. Ini untuk nikmati. Ya toh? Saya cuma takut kalau ada orang banyak sekali komentarnya dan tidak ada sumbangannya. Megani komentar dan sumbangannya. Jadi mau pakai, itu mau pakai. Nah, kalau saya beli tehel, kira-kira kalau saya itu tehel kalau disimpan di situ atau disimpan di situ ada di pahalanya. Itu tor aja cucu dari depan. Karena kira itu baru ada pahalanya kalau di tempat disujud ada agama begitu. Mau beli tehel ya, mau jika beli tehel di mana disimpan itu nanti tehel. Karena jangan sampai di bawahnya jamu simpan dan tidak ada tempat disujud. Jangan sampai di atasnya kalau kamu simpan dan tidak ada tempat. Ini dapat ya terserah di mana nanti mau kita simpan. Berapa tehel mau kita sumbangkan? 1 dos. Si dos semua pada mau sumbangkan sekek. Di wala ada ilmu. Ini yang sering terjadi. Makanya prinsip itu Pak, jangan menunggu dirimu kaya lalu kamu memberi, tapi memberilah, itulah yang akan membuatmu kaya. Makanya kalau tepat kita itu nanti kalau ada uang yang kita serahkan sama panitia atau kita simpan uang di celengan itu atau kan ya uang mudah-mudahan jadi obat untuk ada hajatku pun mudahkan dan sebagainya, itu bagus itu. Cuma kondisikan juga kalau kita ada sakit, kalau misalkan paru-paru atau jantung ya pahamilah 300.000 ke atas lah. Jantung paru-paru gak sembuh, maka si cocok kok joli-joli badinya bisa juga atau gatal-gatal boleh lah. Kalau ribu jantung bagaimana caranya tidak cocok. Bapak Ibu konsultasi saja yang di jantung itu biasa 250.000, biasa 300.000. Yakin itu? Insya Allah dari Allah penyakit ini dan Allah Maha menyembuh. Tentu saya tidak usah terlalu panjang lebar, biasa terjadi sama diri kita. Satu hal yang dibuat dari nalar kita, tapi Allah menyelamatkan kita karena keimanan kita. Saya dulu pernah alami itu ketika saya sekolah di Madrasah Alia Macana.
Jadi saya dulu alumni saja Macana. Tahun berapa itu? Ada jalanan itu berlubang. Saya memang pasar di waktu itu. Demeto pasar itu kan. Dulu kan saya pakai motor kasihan waktu sekolah. Motor saya dulu laju nih motor, cepat sekali motor. Ada lubang dalam sekali. Maka bagaimana apa pasar? Saya pejamkan mata lalu pasar saya bilang la ilaha illallah. Dia ada bahasanya itu selamat. Sekalinya seiring tugasnya motor tidak ada lubang pula satu. Tidak ada lubang dan pasti pun kita pernah merasakan hal-hal seperti itu. Kita pasti, saya ingat sekali. Saya merasa bahwa dia itu selama dia itu selama lubang begitu dalam, motor sementara cepat, tapi saya pejamkan mata lalu saya baca la ilaha illallah. Itulah keimanan kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan tongkatnya Nabi Musa kan? Nah, tongkatnya Nabi Musa mampu membelah lautan, itu karena keimanannya atas perintah Allah dan keimanannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kamu waktu coba-coba coba kiri atas siang atau itu pada petang atau campurin nomor goreng ada abuan itu. Ah, jadi semacam itu pentingnya ini.